Kemudian kita mau memulai persekutuan doa kita. Pertama-tama, selamat siang Romo Dion, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom. 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 Tidak terasa ya, 2 minggu telah berlalu dan hari ini kita dikumpulkan kembali bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai persekutuan doa kita, saya akan bacakan susunan acara kita hari ini. Pertama-tama akan ada satu pujian pembuka. Sebelumnya, mohon maaf karena di sini ada peraturan-peraturan dan batasan-batasan yang harus kami ikuti. Jadi kami akan putarkan satu lagu dan dilanjutkan dengan doa. Kemudian firman dibawakan oleh Romo Dion sekitar 45 sampai dengan 60 menit. Mohon Romo juga untuk memperkenalkan diri Romo ya sedikit kepada kita semua. Kemudian tanya jawab sekitar 30 menit, lalu foto bersama, dilanjutkan dengan pengumuman, dan terakhir doa penutup dan berkat oleh Romo Dion. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memulai persekutuan doa kita di siang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kemurahan, perlindungan-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Dan Engkau, kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Bapa, di siang hari ini kami diperbolehkan berkumpul kembali bersama dengan teman-teman seiman kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kiranya Engkau terus mempersatukan hati kami. Allah Roh Kudus, Allah penolong kami, Allah yang menyatukan kami semua, kiranya Kau satukan kami di dalam pujian, penyembahan ini, agar sungguh apa yang kami pujikan, apa yang kami tinggikan sungguh berkenan di hadapan Engkau. Mari teman-teman semua, kita siapkan hati kita mau angkat pujian ini, kita mau mengundang Allah Roh Kudus, kita mau meninggikan juga Yesus, Yesus yang mati di kayu salib buat kita semua, dan Yesus yang mengirimkan rohnya sendiri buat kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul bersama Tuhan, Kau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau mengirimkan Romo Dio di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami.
Kiranya Engkau lingkupi Romodio dengan roh-Mu, agar setiap perkataannya memiliki kekuatan untuk mengubah hati kami, untuk mengubah hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami, dan berikanlah rahmat untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Kiranya doa ini Tuhan, kami sampaikan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Romodio. Terima kasih, Bu. Shalom, Bapak, Ibu, Oma, Opa semuanya. Selamat Selamat siang ya. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya kemari. Sudah Bu Tuti sih yang kontak saya untuk hadir di tengah-tengah Anda sekalian begitu. Waktu dibilang bahwa PD-nya akan jam 1:30 begitu, terus kemudian nggak salah nih Bu, saya bilang begitu ke Bu Tuti. Apakah nggak salah kalau 1:30 gitu? Ini jam-jam orang ngantuk kan biasanya. Ternyata memang bener. Ini memang katanya PD nekat Romo. Gitu. Oke lah, it's okay. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai ini, izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Romo Dionisius Riza Aditya. Saya Imam Ordo Karmel. Biasa dipanggil Romo Dio sih. Kenapa kok bukan Romo Dion? Karena ada Romo Dion yang lebih senior daripada saya. Karena ngalah ya sudahlah. Saya kira saya Dio daripada bertengkar kan ya. Saya Romo Dio. Saya ditabiskan tahun 2018. Jadi masih 3 tahun. Masih 3 tahun menjadi imam. Saya sekarang berkarya di SMA Katolik Santo Albertus Malang atau SMA Dempo, biasanya dikenal sebagai SMA Dempo Malang. Saya berkarya di sana bersama anak-anak muda begitu. Nah, sekarang harus berjumpa dengan Bapak Ibu, bahkan ada yang oma opa di sini. Waduh, saya seperti kecil banget di tengah-tengah semuanya ini. But it's okay, kita akan berbicara bersama, sharing bersama berkaitan dengan satu tema yang akan kita berikan kepada kita. Nah, karena ini adalah kelompok persekutuan doa, maka saya pikir pasti bagus kalau berbicara tentang Roh Kudus begitu. Karena harusnya kelompok persekutuan doa kan dekat dengan Roh Kudus gitu. Sebelum memulai ini, saya mau sharing. Sebelum saya memulai tadi, mau masuk jam 1 tadi, saya memiliki 2 kendala besar sebelum masuk. Pertama, jaringan WiFi. Nggak tahu jaringan WiFi di Biara sedang kacau. Sehingga saya bukan tipe orang yang pakai kuota data, Bapak Ibu. Jadi kok nggak tahu bagaimana saya ternyata bisa punya kuota data. Sehingga saya sekarang pakai kuota data. Semoga aman dan stabil ya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, presentasi saya. Saya membuat presentasi ini di Canva. Terus saya belum sempat mendownload, dan jam 1 tadi saya coba Canva-nya dibuka, tidak bisa. Ternyata down dari sistem Canva-nya gitu. Saya panas dingin tadi sebelum masuk gitu. Duh, gimana nih presentasi saya seperti apa? Tapi akhirnya saya tetap masuk gitu. Tetap masuk jam 1:19 tadi saya masuk. Terus kemudian pas pujian pas dimulai tadi jam 1:30 juga belum buka. Canva-nya masih down. Ketika lagu pujian dinyanyikan, ya sudah, saya bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya pasrah sudah. Ini mau bagaimana, aku serahkan padamu. Terus kemudian lagu pujian lagu tadi ya. Terus saya kok iseng, coba deh buka terakhir kalinya deh sebelum mulai firman. Saya buka, puji Tuhan bisa. Sehingga ini bisa ditampilkan kepada Anda semuanya gitu loh, yang sudah saya kerjakan itu. Sehingga saya menyanyikan pujian tadi dengan semangat, gila Tuhan, memang kau selalu pas pada waktunya gitu ya. Nah, itu sharing saja dari saya, kesaksian gitu lah ya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang maju, berperang bersama Roh Kudus ya. Berperang gitu loh. Kalau berperang ini kan berarti mengandaikan ada pertempuran di dalamnya gitu. Nah, nanti kita akan melihat ternyata hidup kita itu memang pertempuran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukan pertempuran dengan suaminya, dengan anaknya, dengan istrinya, begitu ya. Tidak, tetapi pertempuran rohani. Bukan pertempuran fisik belaka,
tapi rohani. Nah, saya akan mengawali ini dengan satu kutipan dari Santa Teresa Avila. Karena saya Karmel, jadi saya dekatlah dengan orang Kudus Karmel. Santa Teresa Avila, guru doa yang besar ini di dalam gereja, satu dari 4 pujangga gereja yang wanita. Ya, jadi orang ini orang hebat, meskipun tidak berpendidikan sebenarnya. Dia menuliskan begini tentang hidup. Betapa ngeri hidup ini. Kita senantiasa hidup seperti orang yang selalu menyandang senapan. Senapan ya, pistol gitu ya. Entah makan, entah tidur, karena musuh menghadang di muka pintu gerbang. Musuh kita siapa? Nanti kita lihat. Kita senantiasa cemas, jangan-jangan musuh itu dapat menerobos benteng. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau Teresa saja sadar bahwa hidup kita ini kayak pertempuran, harus selalu siap-siap bawa senapan, harus siap. Maka memang hidup kita bertempur. Nah, kita sadar nggak sih bahwa kita itu sedang bertempur? Jangan-jangan kita enak-enak aja, leha-leha saja. Karena juga di dalam kitab suci, Rasul Petrus mengatakan, bersiap-siaplah dan berjagalah. Karena musuhmu itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum siap melahap kamu. Nah, kalau kita yang dalam pertempuran gitu nggak sadar kalau kita bertempur, ya kita dilahap, kita kenyang sudah musuh kita. Maka kita akan pertama nanti kita akan lihat masalah kita. Saya akan memberikan banyak masalah kepada Anda tentang hidup kita, terus solusi. Ya, nggak mungkin terus kemudian saya beri masalah terus selesai begitu, nggak ada solusi, stres semua nanti. Saya akan berikan masalah, tetapi juga saya akan berikan solusi begitu yang ditawarkan oleh Tuhan kepada Anda. Bukan Anda, kita. Hidup kita adalah pertempuran rohani. Pertempuran rohani. Sekali lagi bukan pertempuran fisik. Saya mengambil kutipan dari kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, kalau kita berperang, kalau Anda berperang begitu ya, biasalah. Kalau misalnya yang perang sekarang kan perang dagang antara Cina dan Amerika gitu misalkan ya gitu. Kalau orang berperang itu harus tahu musuhnya siapa, kekuatannya bagaimana. Amerika harus tahu Cina ini kekuatannya bagaimana, siapa dia dan seterusnya, supaya tahu musuhnya. Mungkin nggak kita mengalahkan dia. Oh ternyata dia sekuat ini, maka kita harus begini dan seterusnya. Maka harus kenal siapa musuhnya. Nah, kita juga harus kenal siapa musuh kita dalam peperangan rohani ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lembar demi lembar dalam kitab suci kita sebenarnya itu dipenuhi dengan tema musuh ini. Tema musuh ini. Musuhnya siapa? Lembar paling awal dari kitab suci kita dengan jelas menunjukkan iblis. Di Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24 kisah Adam dan Hawa itu, bahwa manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis. Dia kalah dalam pertempuran pertama, peperangan rohani yang pertama, digoda dengan setan itu, dengan iblis itu. Maka lembar pertama ini jelas, dan seperti yang saya katakan tadi, Santo Petrus di 1 Petrus bab 5:8 juga mengatakan, lawanmu ini si iblis, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Maka jelas musuh kita adalah iblis atau setan lah, sama saja gitu ya, meskipun nanti ada sedikit kekacauan nanti di situ. Tetapi yang jelas bahwa musuh kita adalah iblis pertama-tama. Belum cukup ya, tadi cuma satu ya, saya tambahi lagi. Paulus, bukan saya sih, Paulus nambahi lagi bahwa musuh itu tidak hanya satu, ada yang lain. Nah, akhirnya koalisi musuh kita itu ada tiga musuh yang menggoda kita, yang berperang untuk merebut hati kita dari Allah. Apa aja? Yang pertama dunia dengan segala halnya. Keserakahan akan hal duniawi. Apa aja? Duit, terus ketenaran, kekuasaan gitu. Kalau di Indonesia sekarang di antara anak muda itu ada istilahnya harta, tahta, Renata gitu. Renata itu chef di Master Chef Indonesia yang cantiknya bukan main itu, terus jadi itu. Harta, tahta, Renata untuk maksud bahwa wanita di sini. Nah, itu godaan besar di dalam hidup kita. Kalau kita salah berkaitan dengan uang, ketenaran, kekuasaan, kita jatuh dalam dosa.
di Indonesia banyak sih ya, bahwa ada yang korupsi bansos, ada yang menyalahgunakan kuasa dan seterusnya. Ada yang karena pengen terkenal terus kemudian melakukan hal yang tidak baik. Itu godaan dunia. Maka musuh kita pertama adalah dunia. Itu satu. Yang kedua, daging. Nggak cukup ya, hanya satu dunia tadi. Ada lagi daging. Apa sih itu? Seks. Ada banyak manusia termasuk kita mungkin harus berjuang mengalahkan godaan seksual itu. Mungkin yang aman dalam hal seks belum cukup. Perut, makan, minum. Ada banyak orang juga yang harus berjuang untuk tidak peduli hanya peduli dengan perutnya sendiri gitu loh, tetapi juga peduli dengan orang lain. Itu godaan juga. Dan akhirnya iblis sebagai otak dari semuanya ya yang menggoda kita. Nah, 3 koalisi musuh ini terus kemudian selalu menghantui kita, selalu berperang untuk merebut diri kita, hati kita dari Allah. Maka kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang digoda, lewat kita, hilang kita, ya sudah langsung menjadi dalam genggaman iblis itu tadi. Maka kita harus sadar siapa musuh kita. Nah, pertempuran rohani sendiri, saudara-saudara yang terkasih, itu dimulai saat iblis jatuh, saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu tadi. Dan menariknya di dalam kitab suci ketika disebut bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, terus kemudian saling tunjuk gitu. Kenapa kamu makan buah ini? Si Adam nunjuk Hawa gitu. Ini perempuan ini yang kamu tunjuk untuk dekatku ini yang mengan. Tanya ke Hawa Allah, kenapa kamu ambil buah itu? Ini si ular ini yang nyuruh saya, si ular. Jadi saling menyalah-nyalahkan. Ketika sudah demikian, terus sabda Allah bagaimana? Kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya antara iblis dengan perempuan itu akan ada permusuhan. Belum cukup dilanjutkan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa keturunan mereka? Kita. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Maka artinya permusuhan ini antara ular iblis tadi dengan keturunan Adam dan Hawa sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, sampai sekarang. Dan nubuat Allah ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Kita saling menghancurkan. Kita berjuang untuk mengalahkan iblis, tapi iblis juga bertempur untuk mengalahkan kita, untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Maka apa? Pertempuran ini juga kita alami sampai sekarang, dan nanti sampai cucu-cucu kita, sampai manusia ada, selalu akan ada permusuhan ini. Sekarang kita kenal musuh kita siapa? Iblis. Ya, dalam bahasa Arab, iblis itu berarti dia yang membuat menyesal atau berputus asa. Ini bisa dipahami ya, bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, kita menyesal gitu. Misalkan gini deh, yang paling gampang. Anda nemu dompet tuh ya di jalan gitu ya. Nggak tahu kalau di Singapura gimana ya. Kalau di Indonesia nemu dompet di jalan begitu kan, ya Anda punya pilihan mau ngambil itu atau mau menyerahkan kepada pihak yang berwajib kan gitu. Misalkan terus kemudian Anda ambil dompet itu, ada duitnya, terus Anda gunakan untuk hal lain, maka secara normal hati Anda akan membuat Anda menyesal gitu. Ih, kok saya ambil ya? Ih, saya dosa dan seterusnya. Itu perbuatan setan membuat Anda menyesal dan tidak nyaman dengan hidup. Nah, itulah iblis gitu. Maka kalau terus kemudian Anda bingung, apa sih bedanya Romo, iblis dan setan? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu dibedakan gitu. Maka ya sudah, kalau kita gunakan iblis dan setan bersama-sama artinya kurang lebih sama gitu ya. Bapak Ibu. Nah, sekarang menurut Gereja Katolik, kita kenal musuh kita dulu sekarang. Siapa? Iblis itu nyata dan berpribadi ya. Jadi bukan perkara Anda percaya atau nggak percaya gitu. Gereja Katolik percaya kalau ada iblis, dan memang ada gitu. Bahkan Yesus sendiri juga mengalami, dia digoda oleh iblis ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, iblis adalah malaikat baik. Dia diciptakan oleh Allah. Dia malaikat yang baik, terus kemudian membelot dari Allah.
akhirnya apa? Menjadi jahat dan tidak bisa diselamatkan. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya kalau kita merayakan Paskah itu ya, liturgi Paskah itu dengan jelas ketika Anda megang lilin tuh ya, misal malam Paskah Anda pegang lilin, itu Anda kan ditanya itu gitu. Apakah Anda menolak iblis dan segala tahyul dan segala godaannya, percabulan, percabulan kejahatan dan seterusnya, kita sambil megang lilin tuh biasanya jawab, ya kami sanggup. Sanggupkah Anda melawan segala godaan itu? Ya kami sanggup. Itu menunjukkan bahwa gereja memang sadar bahwa iblis itu ada dan godaan-godaannya itu ada. Makanya ada ritus penolakan itu ketika baptis dan juga ketika setiap malam Paskah itu diulang. Supaya kita sadar bahwa ada iblis ini. Dan ini bukan hanya bahwa tahyul gitu ya, tapi gereja percaya dan memang ada itu iblis gitu. Nah, maka terus kemudian kalau An bertanya kenapa ya kok Allah itu membiarkan iblis gitu, kok ada iblis gitu. Kalau nggak ada iblis kan hidup kita tenang ya, nggak digoda, nggak digoda untuk masuk dosa gitu. Tapi ya itu rahasia besar kenapa Allah tanda kutip membiarkan iblis ada. Tetapi yang pasti sekarang bahwa iblis memang ada dan kita hidup di antara itu, yang baik dan yang jahat, yang gandum dan ilalang. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih antara hidup kita si jahat dan dosa. Ya, ini hubungannya erat sekali antara kita dan iblis tadi. Dan kalau kita kalah di dalam pertempuran rohani ini, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Itu. Nah, banyak orang tidak percaya akan adanya iblis. Kenapa? Oh, nggak bisa dilihat kok, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa diterawang, gitu. Maka iblis nggak nyata gitu. Untuk apa? Itu katanya orang rasional, gitu, rasionalis dan logis. Gitu. Tetapi gereja percaya bahwa memang ada iblis. Gitu. Bedakan antara percaya kepada dengan percaya bahwa. Kita percaya bahwa iblis ada, bukan percaya kepada iblis. Berbeda ya. Maka kita percaya bahwa iblis ada. Nah, di sisi lain kita mengalami kemajuan dunia yang luar biasa ya. Kita sekarang nih bisa ketemu di depan komputer, di depan layar begini, meskipun Anda di Singapura, saya di Malang, di Indonesia ini, kita bisa ketemu. Kemajuan ini memang membantu kita, banyak nilainya. Tapi di sisi lain juga membawa godaan yang berat. Dengan internet sekarang, kita bisa buka banyak hal. Pornografi dari belahan dunia manapun, kita bisa buka. Kita bisa menyebarkan kejahatan, bisa dengan internet. Menyebarkan komentar jahat, kita bisa dengan internet. Maka di satu sisi ini membantu kita, tapi di sisi lain juga kita harus bijak. Godaan iblis besar juga di sana. Nah, kita, terlebih orang Katolik nih ya, kita Katolik semuanya, ini banyak hidupnya dualisme gitu loh. Satu kaki kita di jalan kudus, satu kaki kita di jalan berlumpur, jalan dosa. Ini biasanya kalau di Indonesia sih banyak yang habis pulang gereja nih ya, habis misa begitu suci-suci, begitu kusyuk doanya sambil kepalanya miring begitu. Terus ketika pulang ambil mobil di parkiran begitu, spionnya kesenggol gitu aja, langsung kata-kata kebun binatang keluar semua. Matanya dan seterusnya. Satu sisi di tempat kudus, tapi satu sisi juga aktif berdosa. Nggak bisa mencampurkan antara hal yang kudus dengan dosa. Maka apa yang dikatakan Yesus juga benar. Kamu nggak bisa mengabdi dua tuan. Kalau Allah, sembahlah Allah. Kalau Mammon, sembahlah Mammon. Nah, berkaitan dengan ini, saya mau stop sejenak. Saya mau sharing satu pengalaman saya yang buruk sekali menurut saya, tetapi ini betul-betul terjadi. Bahwa satu hal berdosa itu bisa terjadi di tempat kudus. Kejahatan itu juga bisa terjadi di tempat yang kudus. Jadi begini, suatu waktu saya tugas di satu tempat, saya nggak mau menyebut tempatnya ya, nanti mau ke aib lagi. Saya tugas di satu tempat, terus misa malam Natal waktu itu. Misa malam Natal, saya membantu sih, saya tidak tugas di situ, saya hanya membantu saja di situ. Nah, ketika saya mau berangkat di satu gereja itu, Romo yang tugas di situ berpesan, nanti tolong dilihat Romo
kotak kolektornya gitu. Dilihat seperti apa, karena katanya gereja ini sering mengambil uang kolektor, katanya begitu. Katanya Romo yang tugas di situ. Oke, saya bilang begitu ya, nothing tulus lah ya. Saya bilang, masa sih kayak begitu gitu. Oke, akhirnya saya berangkat, misa. Terus ketika ini masih situasi normal ya, masih belum pandemi. Ketika misa, terus kalau hari raya Natal begitu kan biasa diarak persembahan, ada perarakan persembahan tuh. Nah, saya lihat kotak kolektor yang dibawa itu ada 4. Ada 4 kotak kolektor yang dibawa ke depan altar. Oke, ambil, selesai, lanjut misa. Terus selesai misa, salam-salaman, kan uang kolektor dihitung tuh. Nah, ketika uang kolektornya dihitung, terus kemudian saya lihat yang dihitung itu kotaknya hanya 3 kotak kolektor. Saya mulai deg-degan. Oh, kok jadi 3? Jangan-jangan beneran nih yang dibilang Romo tadi. 3 kotak kolektor. Terus saya tanya kepada ibu-ibu yang ngitung kolektor itu, loh kok 3 Bu? Tadi 4, satunya di mana? Oh, nggak tahu Romo. Oke, jawab gitu ya. Oke, sudah. Terus kemudian saya cari di gereja, nggak ada, di altar nggak ada, di sakristi nggak ada. Hati kecil saya terus kemudian ngomong, coba lihat di bawah altar, di bawah altar, di bawah altar. Hati kecil saya ngomong demikian. Cuman otak saya terus kemudian ngomong, masa sih di situ disimpan kejahatan, itu kan tempat kudus, meja altar, tempat Yesus hadir. Tapi terus hati kecil saya ngomong, di altar. Coba lihat di altar, di altar. Akhirnya saya panggil satu OMK, satu orang muda, coba kamu lihat di bawah altar. Itu kan altarnya ketutup kain putih gitu ya, ketutup kain putih, terus anak itu datang, dibuka dibuka kainnya, ternyata benar ada 1 kotak kolektor di dalam situ, di bawah altar itu. Saya keringat, ini bukan main. Saya nggak habis pikir bahwa di tempat yang kudus, di satu meja altar tempat kekudusan itu dihadirkan, Yesus sendiri itu dihadirkan, dijadikan alat untuk menyembunyikan barang bukti kejahatan. Ini betul saya alami di gereja kita. Nah, ini fakta ya, bahwa kita satu sisi kudus berdoa, tetapi di sisi lain kita juga aktif berdosa. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini kemajuan, bahwa kita mengalami banyak hal kemajuan dengan mudahnya ini, tapi di sisi lain kalau kita tidak bijak, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan kita tidak memilih dengan tegas, saya pilih Tuhan saja. Bukan hanya saya pilih Tuhan, tapi saya juga pilih iblis. Tidak bisa. Nah, itu tadi masalah-masalah yang kita alami. Godaan-godaan yang kita alami. Masalah hidup kita sekarang gitu. Bahkan sekarang pun juga kita sedang digoda gitu loh. Kita mau apa? Tadi pun sebelum memulai masuk ke sini saya juga digoda gitu. Ya sudahlah, nanti ngomong aja apa adanya. Toh kanvanya down, kamu nggak bisa presentasi, buat apa gitu. Tapi saya milih, saya maju, saya tetap maju. Gimana pun saya tetap maju. Nah, di hadapan masalah-masalah kita tadi, masalah rohani hidup kita, godaan-godaan tadi, kita tidak sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Tuhan memberikan penolong yang akan membantu kita, yang akan menolong kita dan menyertai kita. Siapa dia? Jeng jeng jeng. Parakletos, Roh Kudus. Roh Kudus ini diberikan kepada kita untuk menolong kita, menyertai kita. Bukan saya yang berikan kepada Anda, tapi Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Parakletos. Nah, sebelum memulai sesi yang ini, bagian solusi tadi, kalau tadi masalah, sekarang solusinya, saya akan memulai dengan sharing berkaitan dengan Roh Kudus. Dari Santo Yohanes Paulus kedua, paus kita sebelumnya yang sucinya bukan main. Gitu. Dalam satu kunjungan kelompok karismatik tahun 1980-an sekitar itu, paus dikunjungi oleh kelompok pembaruan karismatik. Ya mungkin seperti Anda ya, persekutuan doa begitu. Terus kemudian karena sadar bahwa kelompok ini dekat dengan Roh Kudus, terus paus bercerita ini tentang masa kecilnya. Ketika saya berusia 11 tahun, saya merasa sedih dan terpuruk karena paus tidak bisa pelajaran matematika.
Jadi kalau yang punya anak, punya cucu begitu, nggak bisa pelajaran matematika, nggak usah dimarahin, nggak usah dipukul dan seterusnya, nggak usah. Paus saja nggak bisa kok, jadi nggak bisa pelajaran matematika dan jadi orang kudus, ya, nggak masalah gitu. Paus mengalami kesulitan pelajaran matematika. Nah, ketika ayahnya tahu situasinya, terus ayah dari Paus Yohanes Paulus II ini memberikan satu kartu doa dengan teks madah Veni Creator Spiritus, madah yang untuk Roh Kudus itu, datanglah ya Roh Pencipta, yang itu diberikan kepadanya gitu. Terus kemudian ayahnya berkata, sambil memberikan itu berkata, ini berdoalah ini dan kamu akan melihat bahwa Roh Kudus akan membantumu untuk mengerti. Jadi ayahnya meminta supaya Paus berdoa kepada Roh Kudus. Paus yang 11 tahun itu waktu itu mikir gitu, masa sih Roh Kudus mau mengurusi saya dan pelajaran matematika saya gitu. Masa Roh Kudus bisa membantu saya nggak bisa pelajaran matematika. Tapi toh bagaimanapun Paus tetap mendoakannya. Paus kecil ini terus tetap mendoakannya juga. Dan beliau menutup kesaksiannya ini, dia mengatakan bahwa selama 40 tahun saya berdoa kepada Roh Kudus dengan menyanyikan lagu itu. Dan beliau bersaksi, saya telah melihat betapa besarnya daya Roh Kudus untuk membantu kita semua. Kalau Roh Kudus sudah membantu Paus ini, maka kita juga sebagai manusia juga dibantu, terlebih di dalam pertempuran rohani ini. Kalau pelajaran matematika saja diurusi oleh Roh Kudus, terlebih hidup kita, iman kita, godaan kita dalam hidup ini. Nah, maka kita akan melihat ini sekarang. Kalau tadi antara kita, iblis, dan dosa, sekarang di sisi lain ada antara kita, Roh Kudus, dan rahmat. Sekarang nanti kemudian Anda yang memutuskan, Anda mau pilih mana? Mau pilih iblis dan dosa atau Roh Kudus dan rahmat? Parakletos. Roh Kudus itu disebut parakletos, Bapak Ibu, di dalam kitab suci. Artinya sebenarnya bisa perantara, bisa pembela, bisa penghibur, bisa pembimbing. Parakletos itu. Harfiahnya kalau di dalam katekismus itu disebut advocatus. Advocatus. Atau mungkin artinya yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Mungkin kayak gini ya. Misalkan kalau ada orang yang tunanetra, tidak bisa melihat gitu, terus kemudian ada satu orang yang bisa melihat terus menuntun dia. Nah, itu maksudnya parakletos itu seperti itu. Menuntun seorang yang buta untuk membantunya, menunjukkan jalan, membimbing, menghibur, dan seterusnya. Roh Kudus juga diberikan kepada kita sebagai parakletos oleh Yesus sendiri. Maka untuk mendampingi kita, untuk menuntun kita, untuk menyertai kita. Di dalam Injil Yohanes jelas sekali ketika perjamuan terakhir, terus kemudian Yesus ketika perjamuan terakhir Yesus berpesan banyak hal kepada murid-muridnya. Salah satunya ia berkata bahwa ya aku akan memberikan kepadamu, Bapamu akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan hanya saat ini saja, tapi selama-lamanya akan menyertai kamu. Penolong itu ialah Roh Kudus. Dan belum cukup di ayat yang lain, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mengajarkan banyak hal tentang dosa, tentang musuh kita, tentang iblis, dan seterusnya. Maka ya kalau kita diberi penolong, kita mau gimana? Kita mau membiarkan penolong itu, atau kita mau menggunakan itu sebagai bantuan bagi kita? Akhirnya terserah kita. Nah, sekarang di mana Roh Kudus itu membimbing? Sebenarnya Roh Kudus itu dekat sekali dengan kita, tetapi sadar tidak kita, itu masalahnya. Yang pertama di dalam batin kita. Batin kita masing-masing itu ya. Roh Kudus itu ada. Rasul Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya bukannya tubuh kita ya, tetapi kalau disebut tubuh itu keseluruhan diri kita. Artinya dirimu adalah bait Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita.
Sekarang kita sadar nggak? Masalahnya kan begitu. Nah, di dalam Roma bab 9 ayat 1, Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi bersama Roh Kudus. Artinya apa? Suara hatinya Paulus adalah suara hatinya Roh Kudus. Dan termasuk suara hati kita. Nah, ketika kita terus kemudian sadar bahwa Roh Kudus itu membimbing dalam hati kita, dalam diri kita, kita akan dibantu untuk memberikan inspirasi yang baik. Ini kalau saya ngajar ke anak-anak SMA ini, saya biasa contoh simpel nyontek. Biasanya ketika kamu nyontek, kamu bimbang gitu. Nyontek gak ya, gitu. Jangan, dan seterusnya. Ada yang ngomong, udah nyontek aja, jangan. Nah, suara jangan itu adalah suara kebaikan. Suara Roh Kudus sendiri yang menuntun kita. Juga termasuk ketika akhirnya kita jatuh dalam dosa, misalkan anak tadi akhirnya nyontek, terus Roh Kudus itu akan menghakimi. Dia akan menjadi hakim. Kamu meskipun dapat nilai bagus, itu hasil nyontek loh. Kamu nggak jujur, nggak bagus itu. Dia akan dibuat tidak tenang oleh Roh Kudus. Begitu juga kan kita. Ketika kita akan jatuh ke dalam dosa, misalkan mau apa ya? Dosanya oma opa bapak ibunya apa ya, saya bingung. Misalkan apa ya, ya udahlah, misalkan malas ke gereja gitu lah ya, misalkan malas ke gereja gitu, mau ke gereja tapi kok malas, akhirnya rebahan aja deh gitu. Ketika kita melakukan itu terus ada rasa nggak nyaman gitu, ada ayo ke gereja nggak usah ngantuk gitu, kita merasa nggak nyaman. Itu suara Roh Kudus yang menuntun kita. Masalahnya kita mau dengar nggak? Terus ketika akhirnya kita milih untuk tidak ke gereja gitu lah, ya udahlah, malas lah, tidur aja gitu. Hujan-hujan gini enak tiduran. Akhirnya terus kemudian, kamu kok nggak ke gereja? Ini kan hari Tuhan, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Kamu kan harusnya ke gereja. Kita akan dihakimi. Ini suara Roh Kudus yang membimbing kita di dalam batin kita. Masalah kita mau dengar atau tidak, itu masalahnya gitu ya. Nah, kalau kita dengar, maka suara ini akan menjadi lebih keras. Kalau tidak, ya sudah, makin lama akan makin hilang. Dan Anda tidak peka nanti dengan suara di dalam diri kita ini. Itu tempat pertama, di dalam diri kita masing-masing, personal diri kita masing-masing. Tetapi secara komunal, secara keseluruhan, itu Roh Kudus juga membimbing di dalam gereja kita. Kenapa? Karena gereja kita lahir oleh Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta. Ketika peristiwa Pentakosta, gereja lahir. Dan ini juga aman yang menjadikan gereja kita, gereja Katolik itu aman gitu loh ya. Karena kalau terus kemudian bimbingan Roh Kudus hanya pada pribadi-pribadi tadi, saya dibimbing, Anda masing-masing dibimbing, terus kemudian bisa timbul perpecahan. Karena merasa bahwa ini Roh Kudus dalam diri saya yang ngomong bahwa ya harusnya ini yang benar itu A. Gitu. Tapi Anda ngomong, enggak, Roh Kudus saya bilangnya B. Akhirnya pecah. Tapi karena ada roh yang membimbing di dalam gereja kita, akhirnya kita dibantu untuk menentukan suatu bahwa Roh Kudus itu selalu membawa persatuan, bukan perpecahan. Selalu persatuan. Dalam peristiwa Pentakosta itu kan jelas. Para murid itu berbicara dalam banyak bahasa, tetapi toh mereka satu, saling memahami. Karena apa? Roh Kudus yang menyatukan. Di sisi lain, peristiwa Babel gitu, mereka ngomong, mereka berbicara bahasanya masing-masing. Tetapi yang timbul apa? Pecah, pertengkaran, pertikaian. Kenapa? Karena bukan Roh Kudus yang hadir, tapi roh kesombongan. Mau membangun menara Babel yang tinggi sampai mencapai Allah. Bukan Roh Kudus, tetapi roh kesombongan. Maka ketika roh hadir, selalu prinsip persatuan yang muncul. Kalau ada perpecahan, maka bisa jadi itu bukan Roh Kudus. Ya, begitu juga dalam kelompok kita, misalkan terus kemudian ada yang mengaku bahwa inspirasi roh saya, bahasa roh saya mengatakan bahwa harus begini, tapi hasilnya, buahnya adalah perpecahan, maka pertanyaan besar, ini Roh Kudus atau roh lain? Karena Roh Kudus selalu membawa prinsip persatuan, bukan perpecahan. Kita tadi sudah belajar singkat tentang Roh Kudus. Kita tadi belajar tentang iblis, musuh kita, terus apa yang dia lakukan. Kita juga sudah belajar tentang Roh Kudus itu siapa. Nah, sekarang kita
belajar apa yang bisa dilakukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Satu, menyadarkan adanya dosa. Saya ambil kutipan dari Yohanes bab 16. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika dosa disebutkan dalam kita, misalkan saya jatuh ke dalam dosa, misalkan saya dosa pornografi gitu misalkan, terus kemudian kamu sudah buka hal-hal porno, kamu nggak bagus, kamu sudah melawan kodratmu. Ketika saya berdosa demikian, batin saya terusik. Batin saya terusik, saya harusnya baik. Martabat saya adalah kudus. Hendaklah kamu kudus, karena Allahmu kudus. Tapi ketika kita berdosa, batin kita direndahkan. Batin kita direndahkan. Bodoh amat gitu loh ya dengan dosa gitu. Udahlah mau clubbing udah clubbing, mau selingkuh udahlah selingkuh gitu. Sudah saatnya dan seterusnya macam-macam gitu ya. Ada banyak orang yang hilangnya kepekaan terhadap dosa gitu. Contoh paling jelas misalkan di Indonesia ya, ada koruptor gitu, ditangkap karena korupsi triliunan begitu. Ditangkap sudah pakai rompi KPK terus difoto wartawan. Sempat-sempatnya loh dia ngangkat tangannya gini terus pose sambil senyum. Padahal dia tersangka triliunan. Hilang kepekaan akan dosa, hilang kepekaan hatinya terhadap Allah, nggak malu terhadap Allah. Dan ini memang sungguh dialami oleh banyak manusia zaman sekarang. Dan termasuk juga di gereja kita. Ada sedikit sekali orang yang menerima pengakuan sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Sedikit sekali. Berapa persen sih? Sedikit sekali. Kenapa? Karena orang nggak merasa berdosa. Orang tidak merasa bahwa dirinya berdosa. Sehingga ya sudahlah, nggak perlu saya gini-gini aja. Dan terlebih dengan adanya dunia K-pop, Korea begitu, orang sibuk memoles hal yang luar gitu ya, glowing, skincare begitu, sibuk dengan yang luar, tetapi lupa akan yang dalam. Bahwa yang dalam ini juga perlu dibersihkan, yang dalam ini juga perlu dipupuk. Ini situasi kita. Gitu. Maka Roh Kudus itu membantu kita di sini, membantu kita untuk menyadarkan, kamu berdosa, yuk sadar. Kamu sudah salah loh. Yuk kita bangkit. Kita mengaku dosa. Yuk kita berjuang bersama. Tapi kalau kita nggak peduli terhadap Roh Kudus ya sudah, bodoh amat gitu. Hidup saya ya sudah, nanti urusan nanti, mati urusan nanti. Tapi Roh Kudus bisa membantu kita. Masalahnya kita mau terima atau tidak. Yang kedua, membebaskan dari segala yang menakutkan. Saya ambil kutipan dari Korintus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, senjata yang dipakai oleh Roh Kudus itu adalah ketakutan. Rasa kecewa, rasa bosan, marah, dan seterusnya. Itu bisa jadi alat Roh Kudus. Alat si iblis yang digunakan untuk menggoda kita. Nah, untuk orang yang sudah hidup di dalam kebenaran ya, sudah orang benar gitulah ya, rajin berdoa, terus sadar akan dirinya gitu, dia akan menarik kita untuk berbalik kepada Allah gitu. Misalkan dengan apa? Bosan gitu. Doa saya kok gini-gini terus ya, bosan gitu. Yuk nggak usah doa deh gitu. Atau doa nggak pernah dikabulkan gitu. Udahlah nggak usah gitu. Allah nggak peduli dengan kamu. Untuk orang yang sudah berdoa, iblis pakai senjata demikian. Tapi untuk orang yang sudah hidupnya jahat, yang sudah nggak pernah berdoa, misal juga nggak pernah gitu, maka akan diberikan banyak lagi godaan dan kenikmatan. Misalkan awalnya hanya melihat gambar-gambar porno gitu misalkan ya. Terus kemudian kalau sudah jatuh ke dalam dosa itu, terus diberikan yang lain gitu. Video, terus kemudian dikenakan dengan perempuan penggoda gitu misalkan. Itu godaan yang dipakai untuk iblis, supaya yang sudah jatuh ke dalam dosa, semakin dalam lagi jatuh ke dalam dosa. Dan hebatnya si iblis ini, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa dia menyamar. Maka dia bisa menyamar sebagai saya, begitu ya, sebagai imam yang kayaknya suci, begitu ternyata jahat banget. Gitu. Itu bisa, iblis bisa gunakan itu. Dan Teresa mengatakan bahwa iblis itu, cara kerjanya, itu seperti kikir.
seperti bor yang tidak bersuara. Gitu. Bayangkan Anda di bor dengan satu hal yang nggak ada suaranya. Gitu. Tahu-tahu bolong kepala Anda. Gitu. Karena nggak sadar. Gitu. Nah, iblis itu demikian. Nah, maka menghadapi situasi demikian kita bisa takut gitu. Duh, saya bisa nggak ya melawan Roh Kudus, melawan iblis ini. Nah, Roh Kudus membantu kita untuk merdeka, untuk punya sukacita, untuk punya kedamaian di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada jaminan Allah menyertai. Saya mau sharing aja dengan lagu ya. Lagu ini viral ketika kasusnya Ahok muncul itu. Lagu ini viral sekali, lagu pujian ini. Dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Judulnya Tuhan Tidak Pernah Janji. Lagunya demikian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah janji jalan kita itu rata. Tuhan tidak pernah janji langit kita selalu biru. Kadang mendung, kadang petir, kadang kita kesandung di jalan, dan seterusnya. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah janji jalan hidup kita akan mulus-mulus saja. Tetapi Tuhan berjanji menyertai melalui Roh Kudus-Nya. Sekarang Anda mau terima atau enggak? Kalau Anda terima itu, mungkin hidup kita tidak akan mudah tetap. Tetapi akan ada sukacita dan akan ada rasa syukur di sana. Tinggal Anda pilih gimana. Anda mau damai dan sukacita, atau Anda mau takut, selalu gelisah dan cemas, karena hidup ini nggak mudah, karena ada banyak godaan. Sekarang tinggal kita, maunya apa? Peperangan rohani ini akhirnya terus kemudian kita di antara itu, peperangan antara iblis dan Roh Kudus. Kalau kita mau menerima Roh Kudus sebagai penolong kita untuk bertempur itu tadi. Godaan ini, peperangan ini kita alami sepanjang hidup kita sampai kematian menjemput. Kalau kita menang sekali, belum tentu bahwa pertempurannya selesai. Tidak. Injil mengatakan bahwa setan akan membawa 7 temannya yang lebih kuat untuk menggoda kita kembali. Maka yang dikatakan doa Bapa kami benar. Jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena si jahat ini tidak henti-hentinya menggoda kita. Nah, maka mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus itu tadi. Kita maju bersama Roh Kudus. Kita mau apa sekarang? Nah, saya berikan saran saja apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tips gitu. Tips and trick gitu. Kita bisa panjatkan doa kepada Roh Kudus. Bergaul erat dengan Roh Kudus, lalu melambungkan pujian penyembahan, menyadari kesadaran roh dalam batin, dan membina batin yang siaga. Kita lihat satu-satu. Intinya bahwa doa itu penting, Bapak Ibu. Nggak bisa Anda tidak berdoa, itu tidak mungkin. Pasti kalah sudah Anda dengan roh, dengan iblis. Gitu. Maka kita harus berdoa agar kita dekat dengan Roh Kudus. Gitu. Dan doa itu tidak hanya ketika Anda jam doa di kapel, di gereja. Tidak. Anda bisa berdoa dimanapun dan kapanpun. Tips dari saya ya. Gitu. Karena saya devosan kepada Roh Kudus gitu, berdevosi pada Roh Kudus, dan saya punya kecenderungan begini. Saya sadar bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, di dalam batin saya. Maka saya ketika sedang dalam situasi berat gitu ya, di sekolah, di manapun begitu, saya selalu menempelkan tangan saya di dada saya gitu. Juga ketika saya berdoa atau tidak dalam situasi doa, sedang kena masalah atau gimana, saya tempelkan tangan saya di dada saya gitu. Saya terbantu untuk mengingat bahwa ada Roh Kudus di sana. Kamu tidak sendiri, Dio. Ada Roh Kudus di sana yang membantu kamu. Dan saya terbantu di situ. Itu saya ya, mungkin belum tentu juga cocok kepada Anda. Maka temukan jalan Anda sendiri yang cocok. Intinya kita harus bergaul dengan Allah. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus, dengan doa itu tadi. Lanjut ya, yang kedua, melambungkan lagu pujian penyembahan. Kata Agustinus, siapa bernyanyi dengan baik, itu berdoa 2 kali.
Bernyanyi dengan baik itu bukan berarti suaranya bagus, indah gitu, enggak. Yang penting Anda melibatkan hati Anda ketika bernyanyi. Mau nada Anda ke kiri, ke kanan, utara, selatan, nggak jelas begitu nadanya. Yang penting Anda sadar bahwa Anda berdoa, memang dengan hati Anda menyelambungkan pujian, Anda sudah berdoa 2 kali. Kata Agustinus gitu. Dan nggak perlu ragu untuk berdoa dengan lagu pujian, karena Yesus pun juga berdoa dengan lagu pujian. Para rasul semuanya juga berdoa dengan lagu pujian. Anda bisa cek di sini. Ini kayak waktu saya semakin mepet nih. Nah, yang ketiga sekarang, menyadari kehadiran roh di dalam batin kita. Seperti yang saya katakan tadi, saya meletakkan tangan saya di dada saya untuk mengingat bahwa you are not alone, deal. Kamu tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam dirimu. Ada Allah di sana. Maka panggil dia, panggil Bapamu. Kamu tidak sendiri. Maka ya, ini membuat saya merasa bahwa saya bukan yatim piatu di dunia ini. Saya tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus, ada Allah yang beserta saya. Dan yang ketiga, terus membina batin yang siaga. Ini penting bahwa kita menyadari batin kita siaga terus, bahwa saya sedang digoda nih. Jangan sampai kita sudah jatuh, sudah berdosa begitu dalam, kita baru sadar nih, iya ya, saya dosa gitu. No, ketika godaan itu datang, kita harus segera sadar gitu. Maka ini yang mau saya katakan tentang ketegasan hati itu. Iblis itu seperti wanita penggoda yang garang jika dibiarkan, namun lemah jika dilawan gitu. Maksudnya begini, tanpa mendiskreditkan yang perempuan ya. Ini kata Thomas Aquinas begitu. Iblis itu seperti wanita penggoda. Gitu. Kalau kita biarkan gitu ya, misalkan saya terus digoda wanita penggoda gitu, kalau saya biarkan, maka dia akan macam-macam gitu dengan saya. Tapi kalau saya lawan gitu, saya banting gitu aja, perempuan kan gampang tuh ya gitu. Kecuali perempuannya jago tinju ya, lain soal ya. Tetapi bisa dilawan gitu, maka lawan godaan iblis itu dari awal. Jangan menunggu jangan berdiskusi dengan yang jahat gitu. Seperti lihat Hawa berdiskusi dengan si jahat, si iblis itu, akhirnya apa? Kalah. Apalagi kita yang umurnya hanya berapa tahun begitu sih, lawan iblis yang sudah ribuan tahun gitu menggoda manusia. Gitu. Maka kita pasti kalah. Maka ya, lawan, tolak dari awal gitu. Kayak kalau misalkan ada stalking lagi buka HP gitu, rebahan, terus kemudian langsung tutup. Jangan mikir lagi bahwa buka nggak ya, kalah kita. Maka langsung tutup. Nah, itu saran dari Teresa Avila. Berdoalah gitu. Tolak sejak awal dan seterusnya gitu. Maka untuk menutup semuanya ini, saudara-saudara yang terkasih dalam pertempuran rohani ini, saya tidak mau ngomong panjang lebar lagi, saya mengutip dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Kita bertempur dengan iblis itu. Allah sudah memberikan banyak hal. Kenakan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai keselamatan, ketopong Roh Kudus, dan pedang roh. Itu diberikan kepada kita. Pakai itu. Supaya apa? Kita menang melawan Roh Kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada di tengah pertempuran rohani. Kalau kita tidak sadar, kita membiarkan diri kita kalah dan tidak menerima Roh Kudus, maka kita akan kalah. Kita tidak akan pernah bisa bertempur sendiri. Maka kita perlu menerima Roh Kudus, bertempur bersama Roh Kudus untuk melawan godaan iblis tadi. Ingat lagu pujian yang dinyanyikan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah janji jalan kita selalu rata. Tuhan tidak pernah janji langit kita selalu biru. Kadang kita kesandung, jalan kita naik turun, ada jurang di sana. Langit kita juga tidak selalu biru. Ada mendung, petir, kadang gelap gulita di dalam hidup kita. Tapi Tuhan menyertai. Tuhan selalu menemani kita. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan menyertai kita. Sekarang perkaranya, Anda mau menerima Roh Kudus atau tidak? Anda mau membuka hati Anda bagi Roh Kudus atau tidak?
Anda mau menerima bantuan Allah ini atau tidak? Adam dan Hawa menunjukkan bahwa dia bertempur sendiri dan dia kalah. Maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Mari kita bertempur bersama Roh Kudus. Dan bersama Roh Kudus kita akan berjuang gagah perkasa melawan godaan si jahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Wah, sungguh luar biasa. Jadi semangat sekali Romo Dio. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Mungkin Romo mau minum dulu. Kembali kita mau bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Semoga kita bisa jawab semuanya ya. Karena Romo Dio waktunya juga terbatas. Jadi saya bacakan sebisanya. Sesuai waktunya yang 30 menit itu tadi. Sambil kita nunggu Romo ya. Oke, I'm ready. Oke, thank you Romo. Wah Romo, kita ini Romo muda tapi semangat sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Justru karena masih muda itu harus semangat, Bo. Iya. Saya nggak seneng lihat anak muda yang loyo gitu, saya nggak seneng sama sekali. Wah betul. Kita yang sudah usianya itu dia. Harus semangat. Orang yang usianya sudah lanjut usia saja semangat, maka yang muda juga harus lebih semangat kan gitu harus. Betul Romo. Oke, saya mulai bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Indra. Romo, mengapa ular dalam Kejadian 3 disebut iblis? Bukankah dia disebut sebagai binatang yang paling cerdik? Sebutan iblis baru ada di 1 Tawarik 21:1. Oke. Nah, begini. Jadi harus dipahami bahwa kitab suci bukan kitab sains. Ya. Kitab suci itu bukan kitab ilmu pengetahuan gitu. Tidak bisa terus kemudian membaca kitab suci dengan sains gitu. Karena ketika kitab suci itu ditulis, penulisnya itu bukan ilmuwan. Penulisnya adalah seorang yang beriman. Artinya kitab suci adalah hasil refleksi, buah permenungan, bukan buah penelitian, bukan, tetapi buah permenungan. Maka terus kemudian ada kitab suci adalah kitab iman. Maka di dalamnya adalah simbol-simbol. Ada banyak simbol-simbol yang digunakan. Jadi tidak bisa dibaca letter luck gitu, bahwa ular ya ular begitu. Nah, berkaitan dengan ini bahwa kenapa ular terus kemudian disebut iblis begitu? Karena ya Allah sendiri kemudian yang menyatakan, terus dalam kelanjutannya dalam Perjanjian Lama juga dalam Perjanjian Baru memang disebutkan demikian gitu, bahwa ular selalu dikonotasikan dengan iblis itu tadi di dalam bahasa kitab suci, dan berkaitan dengan nubuatnya bahwa dia akan meremukkan tumitmu dan keturunannya akan meremukkan tumitnya, seperti itu. Yaitu menunjukkan dengan jelas bahwa memang itu iblis, bukan dalam artian bahwa dia hewan ular belaka begitu ya. Jadi ya demikian gitu. Perkara bahwa apakah ular binatang yang paling cerdik, nggak tahu ya. Katanya otak hewan yang paling bagus itu lumba-lumba, monyet, dan seterusnya. Katanya sih begitu ya. Iya, terima kasih Romo. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Diani. Untuk peka terhadap Roh Kudus, apakah perlu diasah atau dilatih? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih, Ibu Diani. Begini, jadi Roh Kudus itu kan tinggal di dalam batin kita, tinggal di dalam diri kita, gitu. Dan apakah perlu dilatih? Iya. Perlu diasah? Iya. Gitu. Kenapa? Karena begini, ibaratnya begini, kalau kita punya handphone ya, kita punya handphone, terus kemudian handphone ini nyala, keluar suaranya, begitu, keluar suaranya. Kalau tidak ditutupi apa-apa, suaranya kencang, tidak ada yang menghalangi suaranya. Nah, tapi kalau terus kemudian handphone ini, ketika kita tidak mendengar suara Roh Kudus itu ya, kita cuek, tanda kutip cuek terhadap apa yang dikatakan Roh Kudus. Sekali cuek, 2 kali cuek, 3 kali cuek, dan seterusnya cuek begitu. Ibaratnya kita itu sedang menaruh pakaian di atas handphone kita.
sekali cuek, satu baju di atas handphone, 2 kali cuek, 2 baju, 3 kali, dan seterusnya gitu. Maka ketika handphone ini berbunyi, suaranya semakin kecil. Suaranya menjadi tidak terdengar dengan jelas kepada kita. Dan akhirnya apa? Kita nggak peka terhadap suara itu. Begitu juga hati kita. Kalau sekali kita tidak mendengar suara Roh Kudus, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka kita tidak peka lagi. Makanya kenapa saya bilang sampai ada orang yang sudah korupsi triliunan, terus ditangkap begitu, udah jelas-jelas salah gitu ya, dia masih bisa selfie gitu loh. Bisa dengan enaknya seperti itu gitu. Kenapa? Nggak ada kepekaan terhadap Roh Kudus, terhadap dosa gitu. Atau juga pembunuh berantai yang gitu, yang ditangkap terus bisa senyum gitu dengan gayanya gitu, karena seperti itu gitu. Maka bersyukurlah kalau Anda masih merasa berdosa. Artinya Roh Kudus masih hidup dengan nyala kuat di dalam diri Anda. Kalau Anda merasa bahwa ini saya kok berdosa sekali ya Romo, ini selalu saya katakan pada anak-anak sekolah saya di Dempo gitu, kalau dia mengaku dosa gitu, saya berdosa sekali Romo gitu, saya selalu katakan, nah itu artinya hatimu masih benar, hatimu masih dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu masih merasa berdosa, sehingga kamu butuh Allah. Kalau hatimu kamu tidak merasa berdosa, kamu tidak peka terhadap Roh Kudus, kamu tidak akan merasa salah. Kamu akan merasa hidupmu baik-baik saja. Maka bersyukurlah kalau kita masih merasa berdosa. Artinya Tuhan masih membimbing kita. Gitu. Maka apakah perlu diasah? Oh iya, jelas perlu dilatih. Banget, jelas. Gitu. Itu untuk ujian. Semoga jelas. Terima kasih Romo. Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, biasanya melalui pertanyaan-pertanyaan begini tuh kita lebih ada tambahan banyak ilmu begitu. Jadi kita dengarkan sampai selesai ya. Jangan leave dulu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilis. Romo, saya mau tanya tentang dosa menghujat Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis. Jadi kan di dalam kitab suci mengatakan bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apakah maksudnya kan banyak tuh ya, misalkan ada yang ketika ada orang bahasa roh terus kemudian ada yang sok-sok niru-niru gitu nggak sih, yang bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla gitu kan? Ya, apakah itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus seperti itu? Terus wah kamu tidak terampuni kamu gitu. Tidak sesimpel itu ya, tidak sereceh itu gitu maksudnya dosa menghujat Roh Kudus. Maksudnya gimana dosa menghujat Roh Kudus? Nah, ini berangkat dari pengertian bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Roh Kudus itu menuntun kita. Gitu. Maka dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa menolak Allah. Nah, menolak keselamatan dari Allah itu sendiri, ini dosa menghujat Roh Kudus. Maka hasilnya apa? Ya nggak terampuni. Wong Anda menolak Allah sendiri, Anda menolak keselamatan dari Allah itu sendiri, terus bagaimana Anda bisa menerima, bisa memperoleh keselamatan? Maka nggak terampuni dosa yang demikian itu. Jadi Anda menolak Allah dengan segala rencananya, dengan rancangannya gitu. Contohnya gimana? Ya orang yang merasa bahwa saya nggak butuh Allah. Hidup saya tanpa Allah, saya bisa hidup begitu-begini saja. Usaha saya lancar, anak saya sukses, semuanya apa? Saya nggak butuh Allah. Gitu. Itu dosa menghujat Roh Kudus semacam demikian. Jadi menolak Allah, tidak menerima Allah dalam keseluruhannya, dalam keselamatan rencananya. Gitu. Tidak butuh Allah. Gitu. Nah itu dosa menghujat Roh Kudus. Jadi bukan dosa receh-receh bahwa ada orang bahasa roh terus diejek-ejek begitu, terus kemudian ada persekutuan doa terus ngejek-ngejek, kamu doa pada Roh Kudus, orang Kristen dan seterusnya. Enggak sesimpel itu ya, tapi jauh lebih besar berkaitan dengan rencana keselamatan gitu. Itu. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sonya. Romo, bagaimana cara mengatasi gangguan sewaktu berdoa? Seperti sewaktu mau mulai berdoa, mau mengikuti misa di gereja, tiba-tiba ada gangguan perut sakit, diare, panas, badan panas dingin, kayak begitu bagaimana tuh? Mungkin apa maksudnya ini gangguan dari yang iblis itu gitu ya? Mungkin maksudnya begitu. Ya. Bagaimana cara mengatasinya gitu, Romo? Jadi tidak semua hal-hal yang buruk itu berasal dari iblis ya, nggak jadi. Bisa bahwa itu memang gangguan dari iblis, bisa sekali, tetapi tidak semuanya demikian gitu, karena bisa jadi juga itu juga efek
psikis kita gitu, efek psikis kita. Jadi iblis nggak buat apa-apa, tapi dia jadi kambing hitam nih, apa-apa saya gitu. Enggak, tapi bisa jadi sih bahwa itu godaan iblis gitu. Cuman harus dilihat ulang begitu loh, bahwa apakah memang ini godaan iblis atau terus kemudian ini psikis kita belaka gitu. Kayak misalkan gini deh, yang paling simpel ya. Di sekolah gitu tiba-tiba ada anak yang teriak-teriak begitu kesurupan gitu, terus yang lain romo ada yang kesurupan nih, ada yang kesurupan gitu, ini kerasukan setan gitu. Belum tentu bahwa semuanya setan, belum tentu bahwa anak yang teriak-teriak begitu setan gitu. Ternyata setelah dilihat-lihat, ternyata belum sarapan gitu, terus kemudian ada masalah sehingga dia stres begitu psikisnya gitu. Maka harus dilihat ulang gitu ya, berkaitan dengan gangguan itu gitu. Nah, terus gimana cara mengatasi gangguan doa? Kita mungkin yang paling simpel gini ya, kita nggak bisa fokus ketika berdoa gitu, karena terdistrak oleh banyak hal gitu. Sedang berdoa tiba-tiba kepikiran, nanti habis misa nanti enaknya berhenti di warung mana ya, kita makan di sana kayak enak tuh gitu. Distrak semacam itu yang sering terjadi dengan kita gitu. Nah, itu gimana ya? Segera balik gitu. Kalau kita sadar, maka yang dikatakan Teresa tadi adalah segera ketika godaan itu datang, segera tolak dari awal. Jangan terus kemudian dinikmati-nikmati. Misalkan ada sedang doa, terus ada godaan gitu. Nanti enaknya makan di situ deh gitu. Dimakan di situ, wah kayaknya di nasi Hainan di sana tuh enak banget gitu. Ya sudah, segera tolak dari awal. Jangan terus dinikmati gitu. Iya enak itu pasti saya nanti makan 2 porsi nih gitu. Nanti saya bayar sendiri buat dibayar semua ini ya. Kalau Anda nikmati begitu, nggak akan ada habisnya. Maka segera tolak dari awal gitu loh. Gitu. Wah enak nih makanan saya kan sedang doa, udah fokus lagi doa gitu. Nah sejauh kita masih hidup di dalam tubuh ini, pasti kita akan mengalami godaan ini. Sekudus apapun, bahkan Paus sendiri juga mengalami godaan berdoa itu tadi. Maka ya segera tolak itu dari awal gitu. Karena ya tubuh dan otak kita bekerja tanpa kita suruh gitu. Yuk kita doa gitu, mikirnya apa gitu. Nggak bisa. Maka ya segera tolak itu dan oke, doa gitu. Balik lagi, nanti godaan lagi, balik lagi, oke doa. Dan seterusnya begitu ya. Jadi underline-nya adalah setia itu tadi, segera. Godaan, balik lagi. Begitu seterusnya. Begitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan agak-agak mirip dengan pertanyaan Ibu Martina, yaitu bahwa pada saat kita dalam masa desolasi, di mana doa menjadi kering, bahkan kita tuh menjadi malas sekali untuk berdoa. Apakah itu dosa, Romo? Oke. Gini deh ya, saya paling nggak suka terus kemudian pertanyaan bahwa ini dosa, ini nggak dosa, ini apa gitu loh ya. Jadi iman kita itu tidak sereceh itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kalau kita melakukan ini, wah kamu kena azab nih. Kalau kamu melakukan ini, wah kamu sudah dapat pahala gitu. No, iman kita tidak sekedar bahwa dosa atau tidak, nur surga atau neraka, pahala atau azab gitu. Enggak sereceh itu gitu. Iman kita adalah iman yang sukacita gitu. Artinya lakukan semuanya dengan sukacita. Enggak usah melakukan karena takut berdosa gitu. Saya berdoa karena takut berdosa gitu. Enggak. Kita berdoa karena kita butuh Allah. Karena kita ingin berelasi dengan Allah, bukan karena berdosa gitu loh. Nah, maka berkait dengan ini ya prinsipnya sama seperti saya jawab pertanyaan tadi. Setia itu tadi. Kenapa? Karena ketika kita sedang desolasi itu sedang kering gitulah ya, sedang kering di dalam hidup doa, itu artinya Tuhan mau membawa Anda untuk next step, membawa step yang lebih lanjut gitu. Mau dicobai Anda itu bertahan nggak sih gitu. Kalau Anda bertahan, maka Anda akan sampai di next level di dalam hidup doa. Tapi kalau Anda terus kemudian dicobai dengan kekeringan itu tadi, terus Anda mundur, ya sudah, Anda balik lagi di fase berikutnya, gitu. Mulai lagi dari nol, gitu. Maka bertahan, setia, itu banyak orang kudus, guru doa mengatakan setialah, gitu. Karena ketika kamu setia, kamu akan sampai di next level, gitu loh ya. Oh, next level untuk menjadi lebih lagi, gitu ya. Bahkan kan Teresa, kanak-kanak Yesus, Teresia Lisieux itu tadi, Teresia dari kanak-kanak Yesus itu, bahkan ketika hampir meninggal pun dia mengalami godaan ini gitu loh. Dia mengalami bahwa surga itu ada nggak ya? Allah itu ada nggak ya? Kalau saya mati setelah ini saya kemana gitu? Tapi dia setia dan akhirnya dia menang. Dia sampai di next level itu tadi. Kalau dia mundur, maka dia akan
kembali lagi ke fase awal. Maka bersyukur kalau Anda kering, artinya Tuhan mau membawa Anda ke tingkat yang lebih. Dan setialah. Itu untuk Bu Martina. Ya, amin. Semoga menjawab ya Ibu Martina. Romo, ini pertanyaan di kolom chat sudah habis. Tapi kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin ada yang mau unmute untuk menanyakan langsung kepada Romo. Silahkan. Bu Tuti, saya boleh nanya? Oh iya, ini Bu Martina. Romo, tadi melanjutkan yang masa desolasi, kita harus setia dalam arti kita terus berdoa. Begitu, jadi misalnya kita punya devosi rosario setiap hari misalnya. Nah pada saat itu, dalam masa desolasi itu rasanya kering banget kan, males sekali. Terus itu doa itu banyak distraction-nya tuh banyak gitu. Nah, terus Romo tadi mengatakan setia, that mean maksudnya artinya jalanin terus begitu Romo. Walaupun doa kita tuh kering, nggak ada maksudnya. Jadi tidak memberikan kepada Tuhan tuh yang terbaik gitu loh. Begitu gitu maksudnya Romo dalam arti setia. Oke, gitu. Oke, saya tandaskan begini ya, bahwa kita itu berdoa itu kenapa? Mengapa kita berdoa? Apakah untuk rasa perasaan kita, supaya kita bersuka cita, supaya kita bahagia, supaya kita dapat penghiburan, atau karena kita butuh Allah, karena kita sadar bahwa Allah sudah begitu baik dengan saya, maka saya berdoa gitu. Di fase awal memang berdoa Allah di fase awal ya, orang yang baru-baru berdoa, terus kemudian Tuhan itu memberikan hiburan supaya apa? Dia tertarik karena dia belum pernah berdoa, terus diberikan hiburan begitu. Diberikan hiburan, diberikan rasa damai, diberikan sukacita di dalam hidup doa gitu. Itu untuk orang-orang yang di fase awal. Sehingga apa? Dia bisa tetap stay di situ gitu. Wah, ternyata doa itu enak ya. Tuhan memberikan itu. Nah, kalau kita sudah sampai di fase itu, maka kita akan dibawa ke next step gitu. Bukan lagi berdoa karena hiburan, bukan berdoa karena mau damai, sukacita begitu aja, tetapi bahkan ketika hidupmu gelap sekalipun, ketika kamu tidak merasakan apa-apa di dalam berdoa sekalipun, kamu tetap mencari Allah gitu. Jadi yang dicari bukan hiburannya, tetapi Allahnya. Allahnya yang dicari gitu. Maka saya katakan tadi bahwa ketika kita merasakan kering di dalam doa, tetap setia karena kita sedang dibawa ke next level gitu. Kita bukan fase awal yang hiburan, sukacita, hahaha gitu, damai begitu, enggak. Kita sedang dibawa ke next step. Maka setia itu tadi. Supaya ya kita sungguh sampai kepada Allahnya, bukan hiburan-hiburannya, bukan sukacitanya dan seterusnya itu. Gitu, Bu. Terima kasih Romo. Ready to the next level Romo. Waduh, siap-siap sampai game over ya Romo. Sampai game over. Nanti tarik saya Bu kalau sudah sampai next level ya. Saya nebeng. Ya, nanti lapor Mo. Kita kita bisa share apanya tuh points-nya. Makasih. Ya. Thank you Bu Martina. Ini sebelum saya membaca di kolom chat ada Ibu Lisha ya. Ibu Lisha silahkan. Ya, Shalom, terima kasih. Shalom Romo. Shalom, ya, Bu. saya dari Makassar. Ada satu pertanyaan. Peristiwa itu nyata. Ini saya sudah pendam 4,5 tahun. Nggak tahu harus melakukan apa. Jadi ceritanya, saya selalu kalau tugas prodiakon itu selalu tugas di bahasa Inggris di jam siang ya, jam 10.30 pagi ya. Nah, satu hari ketika selesai tugas gereja, ada seorang wanita itu menunggu saya di luar. Kemudian dia mengaku sambil menangis, dia tarik saya di ujung, di depan Bunda Maria. Dia bercerita bahwa sebetulnya dia adalah tanda kutip seorang Magdalena, ya, artinya perempuan yang tidak bisa menjaga kesucian tubuhnya, bekerja di jalur hitam, ya. Tetapi dia adalah salah seorang umat kita. Kemudian dia katakan, dia mengaku bahwa dia selalu dia selalu misa di jam 6 pagi. Nah, satu hari dia katakan, minggu lalu Ibu,
malam minggu itu terjadi transaksi. Ketika laki-laki itu sedang membuka kancing, dia katakan tiba-tiba Roh Kudus Roh Kudus itu menerangi hatinya, mengatakan ini adalah seorang om prodiakon yang selalu tugas di misa pagi. Jadi sudah terjadi pembayaran, ya, hampir saja terjadi, tapi belum ada melakukan sesuatu yang dosa. Terus dia ingatkan Om, bukankah Om seorang prodiakon yang selalu tugas jam 6 pagi? Omnya kaget. Terus dia katakan, maaf Om, kita jangan lagi berbuat dosa. Saya sudah jatuh dosa. Saya harus mengingatkan Om karena Om seorang prodiakon, ya. Dan kemudian Omnya langsung bilang, oh ya tidak jadi, langsung bubar gitu kan. Jadi dia katakan minggu depannya dia malu untuk misa pagi jam 6. Jadi dia putuskan untuk ambil misa bahasa Inggris jam 10.30. Dia kaget, wah ternyata 10.30 wanita yang bertugas, ya kan? Seorang wanita yang bertugas. Jadi dia tunggui saya di depan sakristi, dia tarik saya sampai ke Gua Maria, dia mengaku dosa. Jadi saya katakan, iya di Injil juga Tuhan Yesus kan mendapati orang berzina, kemudian melempar batu, kemudian tidak ada yang berani merajam orang itu, tapi Tuhan Yesus berpesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi saya katakan, saya bawa dia masuk ke sel saya untuk dipertobatkan dan kita mendapatkan dia pekerjaan baru. Nah peristiwa ini, Romo, saya sudah simpan sampai hampir 5 tahun. Apakah antara mau lapor ke pastor ataukah saya keep saja supaya prodiakon ini tidak mengotori tangannya, bahwa dia masih tetap melacur dan sementara putihnya dia cuma membagi komuni, hitamnya dia tetap melakukan hal yang sama, sedangkan Magdalena ini sudah bertobat, Romo. Aku masih keep ini 5 tahun. Susah saya bertindak, Romo. Pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya, apa saya tetap keep ini secret atau harus saya lapor kepada pastor bahwa prodiakon ini masih ke jalur hitam itu, sedangkan si Doli ini sudah bertobat, karena saya tidak bisa membuka kedok orang ya, aku nggak bisa membuka kedok orang kan, Romo? Ya, Magdalena sudah bertobat. Apakah saya harus lapor ke pastor, Romo, supaya prodiakon juga ini harus dipertobatkan, karena seorang Magdalena saja bisa mempertobatkan seorang prodiakon. Aku masih keep ini, Romo. Aku harus lapor ke pastor paroki apa enggak? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih untuk sharingnya bagus sekali yang membuat mata kita terbuka gitu. Bahwa gereja kita tuh bukan hanya gereja kudus gitu ya, termasuk juga sharing saya juga bahwa ada banyak orang yang tangannya satu berlumur kekudusan, satu juga berlumur dosa begitu. Ada banyak gitu. Nah, semoga kita tidak demikian ya. Kita jelas ya tidak selebihnya dari si jahat gitu. Nah, berkaitan dengan itu, saya mengatakan gereja kita adalah seharusnya gereja itu kumpulan orang berdosa gitu ya. Maksudnya bahwa gereja itu bukan kumpulan orang-orang baik kok. Yang ada di dalam gereja itu bukan orang-orang baik. Kenapa? Karena Yesus sendiri ketika membentuk gereja itu siapa? Ya pengkhianat, ya pelacur dan apa. Maka gereja itu adalah kumpulan orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Maka ya semuanya adalah orang buruk begitu ya. Nah, tetapi di dalam pemilihan prodiakon terus kemudian sadar bahwa gereja adalah kumpulan orang berdosa gitu. Cuman perlu diingat juga bahwa ini pelayanan gitu. Salah satu syaratnya untuk pelayanan adalah jangan sampai terus kemudian menjadi batu sandungan bagi yang lain gitu. Batu sandungan bagi yang lain. Maka ketika ini juga terjadi di gereja di Indonesia sih ya gitu. Jadi ada satu prodiakon yang membagi komuni, ini orang-orang tahu bahwa dia itu jahat gitu loh.
korupsi dan seterusnya. Akhirnya kalau prodiakon itu membagi komuni di sebelah kanan gitu misalkan, orang-orang tuh pindah semua ke sebelah kiri gitu. Nggak mau dapat dari tangan prodiakon ini begitu. Karena meskipun tubuh Kristus yang diterima tetap sama ya, rahmatnya tidak akan kurang, tetapi orang merasa bahwa saya terima dari tangan kotor, udah saya pindah aja ke sana ke bagiannya Romo. Pindah semua, betul terjadi ini. Nah, ini maksudnya imam harus segera bertindak, pastor paroki harus segera bertindak bahwa ini menjadi batu sandungan di dalam perayaan Ekaristi, maka harus bertindak. Nah, bagi saya nggak tahu ya Bu, bahwa yang tahu tentang tanda kutip dosanya prodiakon ini apakah hanya Bulise ataukah ada yang lain begitu. Tapi bagi saya ketika ini menjadi batu sandungan, minimal bagi Bulise sendiri ketika tahu begitu, atau pas ketika misa, Bulise misa begitu, pas kok dapat komuni dari orang ini. Ketika menjadi batu sandungan seperti itu, maka sebenarnya gereja harus bertindak semacam itu. Gitu. Maka ya bagi saya nggak masalah sih Bulise mengatakan kegalauan begitu ya, mengatakan apa yang Bulise alami, apa yang Bulise pikirkan, apa yang Bulise pokoknya apa yang Ibu Lisa nggak nyaman begitulah katakan, karena ini menjadi batu sandungan bagi yang lain begitu. Dan sekarang aku masih keep loh, aku masih simpan rahasianya nih, Pastor, aku belum lapor. Oh, ya it's okay kalau menurut saya kita doakan aja mungkin ya, doakan aja ya. It's okay, nggak masalah gitu. Tapi kalau itu menjadi gangguan bagi Bu Lisa, menjadi nggak nyaman dan ternyata ada banyak yang keluar, ini berarti bukan ada banyak keluar, ada banyak yang tahu berkaitan dengan ini. Maka ya ini menjadi batu sandungan bagi komunitas gereja itu. Gitu, maka harus dilakukan sesuatu. Bukan menghakimi, tetapi ya itu tadi. Pertama empat mata kayak dari kitab suci kan. Pertama dalam empat mata. Kalau empat mata nggak bisa, bawa ke pemuka jemaat gitu. Dan seterusnya. Gitu. Sebenarnya kita berbuat sesuatu supaya ini selamat. Gitu. Makasih Romo. Makasih Romo. Sama-sama. Makasih Romo, makasih Bu Lisa. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Romo. Ini dari Pak Hiro. Dosa melawan Roh Kudus itu seperti bunuh diri, tidak percaya Tuhan akan menolong dalam kesusahan hidup, membenci seseorang sampai bertahun-tahun, berdosa berat tetapi tetap menerima komuni. Apakah seperti ini bisa dikatakan dosa melawan Roh Kudus? Oke, tadi kan saya mengatakan bahwa dosa melawan Roh Kudus itu melawan Allah dan segala rencana keselamatannya. Satu jelas, bahwa bunuh diri itu dalam bunuh diri dalam artian umum, ya, kecuali untuk hal tertentu. Bunuh diri dalam artian umum adalah menolak bahwa Allah itu bisa berbuat sesuatu terhadap masalahnya dia. Tapi dia nggak percaya bahwa Allah bisa. Akhirnya dia memutuskan sendiri, begitu. Maka bisa. Ini melawan Allah, gitu. Maka gereja kan juga terhadap orang yang bunuh diri juga tidak begitu mudah untuk memberi pelayanan terhadap itu. Lalu yang kedua, tidak percaya Tuhan akan menolong dalam kesusahan hidup, saya pikir juga nyambung di yang pertama itu tadi, bahwa ada Allah dan ada rencana keselamatannya. Nah, membenci seseorang sampai bertahun-tahun ini perlu dilihat apa yang sudah diusahakan dan endingnya bagaimana gitu ya. Kalau membenci orang bertahun-tahun tapi terus kemudian di satu fase dia bisa mengampuninya, maka ya tidak dosa melawan Roh Kudus karena dia masih percaya bahwa ada pengampunan. Allah aja mengampuni, masa saya nggak bisa gitu. Maka perlu lihat endingnya. Hanya masalahnya kan kita nggak tahu ending hidup kita itu kapan gitu ya. Jadi ya ketika kita udahlah saya mau membenci sekarang aja, saya mau membenci tahun depan aja saya mau mengampuni dia gitu. Kita nggak tahu ending kita kapan gitu. Maka ya tergantung endingnya seperti apa gitu. Lalu yang keempat, berdosa berat tapi terima komuni, ini perlu dilihat lagi dosa beratnya semacam apa dan apa yang sudah dilakukan. Berdosa berat tapi kalau sudah ada hal-hal yang dilakukan, mengaku dosa, berbicara dan seterusnya, maka tidak semuanya seperti itu. Itu singkatnya. Ya, maaf Romo, ini masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Masih bisakah? Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Hiro tadi. Romo, apakah betul pendapat sebagian pengajar bahwa seluruh peristiwa di alam fisik telah terjadi dulu di alam roh? Kalau betul begitu, berarti doa kita
mengubah dulu apa yang terjadi di alam roh, baru kemudian terjadi. Wah, pertanyaannya sulit, Romo. Silakan dijawab. Begini deh, saya nggak mau membuat ini menjadi semakin berat ya. Nanti semuanya menjadi semakin pusing begitu, endingnya jadi nggak enak, ya. Endingnya pusing semua gitu. Saya mau begini deh, gereja. Ketika kita menyebut gereja, pertama gereja itu ya kita yang sedang hidup ini adalah gereja. Artinya ya kita yang hidup ini, semua manusia ini adalah gereja. Satu. Tapi juga ada gereja yang lain. Kita disebut gereja yang bersiara, terus ada yang namanya gereja yang kudus, artinya gereja yang sudah mulia gitu. Itu siapa? Yang di surga. Yang di surga itu adalah gereja yang kudus. Lalu terus kemudian ada gereja yang menderita, tanda kutip gereja yang menderita. Itu siapa? Mereka yang ada di api penyucian. Itu ajaran gereja semacam itu. Kalau menyebut gereja. Gereja yang berjuang atau berziarah, gereja yang menderita, dan gereja yang ada di surga. Nah, itu maksudnya bahwa saya mau ngomong begini, kita ini fisik ya, maksudnya kita punya yang fisik sekaligus kita juga punya yang roh. Gitu. Maka saya nggak mau memisah-misahkan antara yang fisik dan yang roh begitu. Kita adalah fisik sekaligus juga kita roh. Termasuk juga gereja kita adalah gereja yang fisik sekaligus juga adalah gereja yang roh. Gitu. Maka ya kita adalah kesatuan dari seluruhnya itu. Nggak bisa bahwa kemudian bahwa wah ini fisik dulu baru kemudian roh begitu. Kita seluruhnya gitu. Saya menjawab begitu saja supaya nggak makin puyeng nanti kita mengakhirinya tidak indah gitu. Bahwa kita kesatuan jiwa, roh, seluruhnya kita gitu. Fisik, roh, badan, jiwa semuanya kita. Gitu. Maka kita bisa mendoakan mereka yang roh saja yang yang di api penyucian itu. Kita juga bisa memohonkan doa dari yang kudus di surga itu, dan kita nanti juga akan menjadi bagian dari salah satu dari mereka, yang api penyucian atau surga, atau malah bukan bagian dari gereja di neraka. Jangan sampai ya, amit-amit. Gitu aja untuk menjawab ini. Ya, pas waktu sudah pukul 4 lebih sedikit waktu Singapura sini, kita akhiri pertanyaan. Tetapi sebelum kita masuk ke pengumuman dan lain sebagainya, kita foto bersama dulu ya. Silahkan untuk dibuka kameranya. Sambil kita nanti menunggu ada berkat dan doa penutup dari Romo. Silakan Susan. Ya, mari teman-teman, kita foto dulu. Ada 4 halaman. Halaman pertama. Senyum ya. Ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, silakan. Iya, terima kasih Susan. Sekarang ke pengumuman, silahkan Sundari. Ya, pertama-tama kami PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Romo Dionisius Risa Aditya Okam atas kehadiran dan pengajarannya hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Romo. Juga kepada terima kasih juga sudah diundang. Iya, terima kasih Romo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung bersama pada hari ini. Kita ini ada dari berbagai tempat, Romo. Ada dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan entah dari mana lagi itu. Kita nggak tahu semuanya bergabung. Jadi sungguh suatu yang indah, suatu yang luar biasa karya Tuhan bagi kita semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. PD selanjutnya hari Kamis tanggal 21 Oktober pukul 2.30 waktu Singapura atau jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pewarta dan tema menyusul karena kita sedang menguruskan izinnya. Tetapi ada bocoran, temanya adalah semakin tua semakin manis. Siapa yang membawakan? Romo Erwin Santoso. Jadi silahkan untuk bergabung bersama kami. Akan dipandu juga moderatornya Alex Yuniarto. Jadi seperti mungkin temanya apa?
bentuknya akan seperti talk show gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk join lagi di link Zoom yang sama pada hari ini. Next, soon. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD KKIHS atau barangkali ada yang terlewat atau mau di-sharekan ke teman-teman yang lain, silahkan untuk membuka YouTube kami. Ketik saja PD KKIHS akan muncul. Rekaman hari ini juga Romo sudah mengizinkan untuk di-upload di YouTube. Karena tidak semua pewarta mau juga ya untuk di-upload, tetapi Romo mengizinkan. Jadi silahkan untuk nanti dilihat. Mungkin seminggu gitu ya, kita akan upload di YouTube. Silahkan juga untuk join dan follow Facebook kami, PD KKIHS. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari semua yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silahkan untuk meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat. Kami akan menghubungi, mengirimkan undangan secara pribadi. Ya, sekian pengumuman. Mungkin sebelumnya sebentar ya Romo, karena dan teman-teman semua, saya ingin menceritakan satu hal gitu. Dari tadi Romo bilang di awal-awal bahwa kita PD hari ini dengan ada kendala-kendala seperti itu. Saya terus terang rada merinding gitu mendengarkan ini ceritanya Romo. Ingat nggak Romo waktu di awal kita juga hampir saja kita terlewat tanggal ya Romo ya. Jadi tanggalnya yang dianggap Romo tanggal 10, saya ngomongnya tanggal 7 gitu. Jadi ada miss di sini. Sungguh saya merasa tadi Romo cerita itu, aduh kok halangan itu banyak sekali. Dan ternyata tema yang kita pilih hari ini tuh ternyata temanya Roh Kudus gitu. Jadi ada pihak-pihak lain yang nggak suka ya Romo ya, mau menghalang-halangi, begitu bukan Romo? Ya, jadi sungguh bersyukur, saya percaya jika hari ini bisa berjalan, PD berjalan dengan lancar, pasti semuanya hanya karena karya Roh Kudus. Mari kita lebih mengenal Roh Kudus yang setiap hari dan setiap saat selalu bersama-sama dengan kita. Ya, terima kasih. Silahkan Romo untuk menutup dengan doa dan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita heningkan diri kita sejenak. Kita mau menghadap Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu, sehingga kami boleh melewati setengah hari ini dalam naungan rahmat-Mu. Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan, ada banyak hal yang kami dengar, kami renungkan di dalam hati kami masing-masing. Sudilah Engkau memberkatinya ya Tuhan, dan kami persembahkan semuanya kepadamu, semoga berkenan kepadamu. Juga kami mohon sertai untuk hari hidup kami selanjutnya. Kami sadar bahwa hidup kami tidak mudah, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak pilihan yang harus kami buat di dalam hidup kami masing-masing. Maka hari ini kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kami masing-masing untuk menuntun dan mengarahkan kami untuk langkah kami selanjutnya. Kami menserahkan hidup kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, ke dalam naungan bimbingan Roh Kudus-Mu. Akhirnya kami serahkan hidup kami dan seluruh yang kami miliki untuk hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkau-lah Tuhan kami, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, dimanapun kita berada, orang-orang yang kita kasihi juga dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo, juga teman-teman semuanya ya, ada Pak Salatun. Silahkan untuk di-unmute dan menyapa Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.
kasih Bu Tuti, Bu Susan. Romo. Terima Terima kasih. kasih Bapak Tuti, Ibu. Dede. Thank you. Terima kasih, Terima Romo. kasih Terima kasih Bu teman-teman Vincent. semua. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Tuti, Untuk Romo. bahasanya Thank you tadi semuanya. ya. Terima kasih Romodio, terima kasih Bu Terima Tuti Modio, dan terima tim. kasih sekali lagi. Terima kasih kasih. Tuti. Luar Izin live biasa. Ya, ya. thank you. Thank you, Bu Next Ibu. time Tuti. God Kasih bless you Romo. all. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you Iya. Bu Sen lah. Oke semua, sampai ketemu. Kapan-kapan lagi ya Romo. Amin. Ya. Semoga nggak ada kendala lagi. Iya, sampai merinding Amin, tadi amin. dengernya. Aduh, ya ampun. Romodio luar biasa. Terima kasih. Terima Ini kasih. Pak Saya baru dengar nih Paulus. ada suara bass di sini. Saya pikir sopran Ada semua. Pak, dia diam. Terima kasih Pak Paulus. Pak dokter Sama-sama itu Romo. Pak Romo, Pak Luar dokter itu biasa. Pak. Tadi ada juga Oke. Pak Hiro. Ada Pak Iya, Pak Salatun Hiro. juga. Ada bapak-bapak kok Romo. Ada Pak Joni. Ya. Saya kira saya terpujilah di antara wanita. Romo sungguh ganteng loh, Romo. Aduh, iya. Padahal ngajarnya di SMA ya Romo ya. Viva Dempo ya Romo. Oh iya, Viva Dempo. Ini alumni nih. Alumni. Viva Dempo. Terima kasih semua. Romo pesan ibu sama pesannya Oma sama Opa, jangan tergoda ya Romo. Amin. Mohon doanya Oma Opa. Semua Sampai berkat nanti Tuhan. Romo. Amin. Jangan tergoda ya Romo. Doa kita ya. Godaan banyak. Tapi jangan tergoda Romo. Mohon doanya. Terakhir Mo. Romo dia sungguh ganteng. Oh, terima kasih Opa. Kalau bukan Romo, ibu-ibu ini mau angkat jadi mantu loh, Romo. Setuju. Untungnya sudah ada yang punya. Romo udah ada punya. Saya antri deh kalau gitu. Kenapa? Saya antri kalau nggak jadi Romo, kalau jadi Oh, Romo jangan. doain aja. Antri yang nomor 1 Tuhan. Berarti di Iya. belakangnya Tuhan berarti. Diani, ingat Diani. Tuh, kata Maksud Opa saya, ingat. maksud saya kita harus lebih kenceng doain Romo Dio gitu Oh, loh. Oke. Betul. Amin. Terima kasih. Ntar kita ke Malang lagi ya Tut ya, ke tempatnya Romo Dio ya Tut. Iya, dulu Iya, belum nanti kenal sama main-main. Romo Dio. Kita kemarin ke Malang Romo, 1 minggu. Oh, belum kenal waktu itu. Iya, Iya. belum. Di Saya juga selamat kalau pagi saya ya. kalau Tahu saya ke selamat Singapura pagi juga nggak, nanti Romo? ketemu. Iya, Siapa? Romo, Ya, selamat ya, pagi. ya. Selamat pagi. Selamat Romo pagi Dio, Indonesia. Romo Iya, Dio ajarannya sungguh sistematis, Romo. Yes. Luar biasa. Sistematis. Terima kasih Opa. Bagus. Ini secucunya Pak Paulus loh, betul. Panggilnya Iya. Oma. Kamu cucu saya. Iya, saya nggak manggil Bapak, kok ngerasa nggak pantas, makanya saya panggil Opa aja. Iya, Pak Paulus. Lebih pantas. seanak saya dong Tut. Seanak saya dong. Iya, Romo masih Kalau bahasa muda Korea sekali. opa lain loh artinya, bukan opa, bukan Oh. opa. Bukan upa. Itu Nah, ini ya Opa. ketahuan. Opa. Ketahuan sudah Ketahuan. nonton Korea. Kan pecinta drakor ini. Enggak sih, cuma Upa. Halo Yenatan. Halo Diani. Iya, Yena Kangen udah nih, lama kangen. nggak kelihatan. Iya dong, kangen Oke, dong. saya tinggal dulu ya. Makasih Pamit. Romo. Apa nih? Ya, terima teman-teman. kasih. Oh iya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya. Diana. Thank you, Bu Eti. Nah, terima kasih ya. Tadi Saya pertama juga pamit karena 3:30 ada lagi. Iya, iya, terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Pokoknya Bapak Ibu Oma Opa Tuhan semuanya. memberkati. Tuhan Memberkati Romo. sampai ketemu lagi. Tetap setia Romo. Nanti ke Singapura ya Romo. Amin. Nanti Ya, mampir Ke deh. Singapura ya. Ada PD malam, Romo. Ada PD malam. Kita undang Romo ke Singapura. Amin. Ya. Semuanya beres corona ini. Iya, Oh. betul. Bernadette ya ikut, Ber. Romo cocok. Pamit, makan, Tuhan Romo. berkati.